selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Aku cukup yakin temanmu dikutuk, tapi jika kau ingin aku yakin 100%, maka aku perlu melihat pasiennya agar aku bisa memeriksa kondisinya secara langsung, kata Li Shijen tiba-tiba. Kata-kata Li Shijen mengejutkan Yuan. Maaf, tapi itu tidak mungkin, katanya beberapa saat kemudian. Mustahil? Kenapa? Li Shijen mengangkat alisnya. Teman saya berasal dari keluarga yang sangat tertutup dan ketat, jadi mendekatinya pun hampir mustahil. Terlebih lagi, dia tinggal di tempat yang sangat-sangat jauh dari tempat ini. Oh, dan sesuatu terjadi pada keluarganya baru-baru ini, jadi sekarang lebih sulit untuk menemuinya. Yuan mengarang alasan yang tidak masuk akal. Lagi pula, bukan berarti dia bisa mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya kepada Li Shijen, karena itu akan terdengar seperti dia orang gila. Benarkah begitu? Li Shijen ragu Yuan mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu, karena pasti ada alasan mengapa Yuan bersikap seperti ini. Lalu dia melanjutkan, "Well, aku sebenarnya tidak perlu melihat temanmu karena kau sudah bilang dia sudah sembuh, dan aku sudah menyembuhkan banyak orang tanpa harus melihat mereka, hanya dengan mendengarkan kondisi dan gejala mereka. Terima kasih atas pengertianmu. Ngomong-ngomong, jika temanku benar-benar dikutuk, adakah cara untuk menghilangkan kutukan ini?" tanya Yuan kemudian. "Mengapa Anda tidak membiarkan dia meminum sedikit darah Anda saja, Tuan Muda?" Feng Yuxiang berbicara untuk pertama kalinya. Yuan menatapnya dan menghela napas. "Dia tidak seperti kamu, Feng. Dia manusia. Tapi itu seharusnya tidak penting. Aku bukan ahlinya, tapi darahmu jelas memiliki kemampuan untuk melemahkan kutukan. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan menjadi manusia atau bukan." Li Shijen kemudian berkata, "Darahmu memiliki kemampuan untuk melemahkan kutukan? Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa darahnya memiliki kemampuan seperti itu, Nyonya Feng?" Feng Yuxiang kemudian menjelaskan kondisinya kepadanya. "Aku meminum darahnya dan kutukan yang menimpaku melemah, jadi aku tahu itu berhasil." "Apa? Benarkah? Kutukanmu melemah?" Li Shijen menatapnya dengan mata terbelalak. "Ya, mengapa aku harus berbohong tentang ini?" Feng Yuxiang mengangguk. "Astaga," gumam Li Shijen dengan suara tercengang. "Pokoknya karena darahmu memiliki kemampuan untuk melemahkan kutukan, meskipun ini terdengar aneh, jika kau membiarkan temanmu meminum darahmu, mungkin itu bisa berhasil." Yuan menunjukkan senyum yang bercampur gitir di wajahnya. Apakah ini berarti dia harus meminum darahnya sendiri? Padahal darah itu sudah mengalir di dalam tubuhnya. Ini tidak masuk akal baginya. "Aku mengerti. Tapi bagaimana jika itu tidak berhasil?" tanya Yuan kemudian. "Apakah ada cara alami lain untuk menghilangkan kutukan?" Aku mungkin memiliki sedikit pengetahuan tentang kutukan, tapi aku kenal seseorang yang ahli dalam hal itu. Jika kau mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya, agar kau bisa bertanya langsung kepadanya. Dia tidak terlalu jauh dari tempat ini, jadi kita bisa sampai di sana hanya dalam beberapa jam saja. Yuan berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah, beri aku waktu sebentar untuk memberitahu yang lain." Kemudian dia berbicara kepada Xiaoha melalui hubungan antara pelayan dan majikannya. "Xiaoha, aku akan menemui seseorang bersama Feng Feng dan tabib ilahi, dan kami harus meninggalkan kota untuk sementara waktu. Beritahu Yuro dan yang lainnya, aku akan berusaha kembali secepat mungkin." Suara Xiaoha terdengar beberapa saat kemudian. "Baiklah, Xiaoha akan memberitahu mereka." "Terima kasih." "Baiklah, kita bisa pergi sekarang." Beberapa saat kemudian, mereka turun ke bawah. "Jangan khawatir, saya akan kembali nanti untuk memberi kalian ceramah," kata Li Shijen kepada manajer toko sebelum mereka pergi. "Kami akan baik-baik saja meskipun sang dokter agung tidak dapat memberi kami ceramah. Kami tahu Anda orang yang sibuk, kan?" kata manajer itu. "Jika aku Li Shijen mengatakan akan melakukan sesuatu, maka aku akan melakukannya," serunya dengan suara angkuh. Manajer dan orang-orang di toko itu tidak bisa berkata apa lagi setelah mendengar kata-kata itu. Jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan membungkuk kepadanya. Begitu Li Shijen meninggalkan toko obat, Yuan mengikuti Feng Feng dan Li Shijen ke kota lain yang memiliki formasi teleportasi. Selama perjalanan mereka, Yuan bertanya kepada Li Shijen, "Jika aku tidak salah dengar, tadi Anda menyebut sesuatu tentang kutukan alami. Apa maksud Anda?"
Apakah kutukan benar-benar bisa terjadi secara alami? Li Shijen mengangguk dan berkata, "Aku rasa lebih baik jika ahlinya yang menjelaskan. Tetapi ya, kutukan bisa terjadi secara alami, seperti halnya harta karun yang bisa lahir alami. Tentu saja, kutukan alami sangat jarang terjadi, dan hanya akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi." Begitu, Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki perangkat teleportasi dan teleportasi 10.000 mil dalam sekejap. Setelah itu, mereka menggunakan alat teleportasi lagi untuk teleportasi lebih jauh lagi, karena setiap teleportasi hanya dapat menempuh jarak terbatas. Mereka mengulangi hal ini 6 kali, sebelum akhirnya berhenti. "Selamat datang di benua barat, Tuan Muda," kata Feng Yuxiang kepadanya sambil tersenyum. "Benua barat? Nanti aku hanya perlu melangkah ke benua selatan dan benua barat, agar aku bisa mengatakan bahwa aku telah menjelajahi seluruh surga bawah," katanya dengan nada bercanda. "Ikuti aku. Dia tinggal di daerah terpencil jauh di dalam lembah pegunungan, jadi teleportasi ke sana tidak mungkin," kata Li Shijen kepada mereka beberapa saat kemudian. Yuan mengangguk, dan mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui ahli kutukan itu. "Ahli kutukan ya? Aku penasaran seperti apa orangnya," gumam Yuan dalam hati saat mereka melayang ke langit. Setelah tiba di benua barat dan terbang selama kurang lebih 4 jam, Yuan dan yang lainnya tiba di bukit yang agak sepi, yang hanya memiliki satu bangunan kecil, sebuah pohon, dan sebuah kolam kecil di samping pohon yang diketahui 3 ekor ikan koi terlihat berenang memutar. Setelah mendarat di bukit ini, Li Shijen pergi mengetuk pintu. Namun, tidak ada yang menjawab pintu. Pria itu mungkin sedang memancing," kata Li Shijen beberapa saat kemudian. "Memancing? Di jam segini?" Yuan mengangkat alis, karena hari sudah mulai menggelap. "Ya, dia memang orang aneh," kata Li Shijen, mengangguk. "Siapa yang kau sebut aneh, Dr. Jorok?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pintu gedung terbuka, dan sesaat kemudian seorang pria tua pendek berkepala botak berjalan keluar. "Kalau kau ada di sini, kenapa kau tidak membuka pintu? Apa kau lama sekali?" kata Li Shijen dengan cemberut di wajahnya. "Aku sedang tidur siang. Kalau aku tidak mendengar suaramu yang menyebalkan itu, aku pasti sudah tetap di tempat tidur," seru lelaki tua itu dengan suara agak marah. Nyonya Feng, Anda juga di sini?" Pria tua itu tiba-tiba memperhatikan Feng Yuxiang dan langsung tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya Feng?" Melihat sikap lelaki tua itu berubah 180 derajat saat berbicara dengan Feng Yuxiang, Li Shizen menggelengkan kepalanya. "Dasar orang tua mesum," dengusnya pelan. "Bukan aku yang membutuhkan bantuanmu hari ini, Tuan mudaku yang membutuhkan bantuanmu," kata Feng Yuxiang kepadanya. "Apa? Tuan muda?" Mata lelaki tua itu membelalak kaget. Lalu dia menoleh untuk melihat orang ketiga di sana. "Wow, astaga!" Ketika lelaki tua itu melihat Yuan, dia tiba-tiba mundur selangkah dan berteriak dengan suara ketakutan, bertingkah seperti baru saja melihat hantu. "Ada apa?" Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya setelah melihat reaksinya. Jauhi aku," teriak lelaki tua itu kepadanya sebelum berlari kembali ke dalam rumah dan membanting pintu hingga tertutup, membuat Yuan tercengang. Bahkan Li Shizen dan Feng Yuxiang pun terdiam melihat reaksinya, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya bertindak seperti itu. "Apa yang sebenarnya terjadi sekarang, Zaye?" tanya Li Shizen kepadanya. "Sialan kau, Li Shizen, seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa kau mencoba membunuhku?" teriak Zaye dari dalam gedung, terdengar sangat marah tanpa alasan yang jelas. "Apa? Kenapa aku harus membunuhmu? Apa kau akhirnya gila karena usia tua? Kita di sini untuk membicarakan kutukan. Pemuda ini punya teman yang mungkin terkena kutukan. Jadi kami datang ke sini untuk meminta keahlianmu," kata Li Shizen merasa sangat bingung sekarang. "Hahaha, itu benar-benar lucu. Karena pemuda yang kau bawa ke sini itu dipenuhi kutukan. Bahkan kutukan dahsyat yang aku sendiri tidak tahu bisa ada. Dia memiliki begitu banyak kutukan sehingga aku tidak akan heran jika dia adalah perwujudan kutukan," kata Zaye mengungkapkan alasan reaksinya. "Apa? Aku dipenuhi kutukan?" Mata Yuan membelalak kaget. Bahkan Li Shizen dan Feng Yuxiang pun terkejut mendengar hal ini. Mereka menoleh untuk melihat Yuan, tetapi mereka tidak melihat ada yang salah dengannya. "Keluar sini dan jelaskan dirimu, Zaye. Aku mungkin tidak berpengalaman dalam hal kutukan sepertimu. Tapi setidaknya aku bisa tahu kapan seseorang dikutuk, dan aku tidak merasakan tanda buruk apapun darinya," kata Li Shizen sambil mengerutkan kening. "Apa yang kau tahu, dasar amatir? Apa kau lupa dengan kemampuan khususku?"
Aku bisa tahu apakah seseorang terkena kutukan atau tidak hanya dengan sekali lihat. Tidak peduli seberapa lemah atau kuat kutukannya, kata Zaye. Li Shizhen menghela nafas. Lalu dia bertanya kepada Yuan. Tuan muda, apakah Anda mengerti apa yang sedang dia bicarakan? Yuan berpikir sebentar sebelum menyadari sesuatu. Ah, maksudmu kutukan yang terkait dengan warisanku? Aku baru saja menerima sebuah warisan, dan warisan itu mengandung kutukan kecil. Itu adalah kutukan jenis kemalangan kecil, dan hanya mempengaruhi keberuntunganku, katanya. Kau dengar sendiri, Pak Tua, itu hanya kutukan kecil. Bagaimana mungkin kau takut dengan kutukan kecil? Aku belum pernah melihatmu begitu takut di depan sebuah kutukan sebelumnya, kata Li Shizhen kepadanya beberapa saat kemudian, bahkan sedikit tertawa. Setelah hening sejenak, pintu terbuka sedikit dan Zaye mengintip melalui celah sempit, tetapi dia tidak berani keluar. Dia menatap Yuan dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata dengan suara solemn, Kau pikir aku akan takut dengan kutukan kecil biasa, padahal aku sudah pernah berurusan dengan kutukan besar. Anak muda, kau memiliki lebih dari satu kutukan saat ini. Bahkan ada begitu banyak sehingga aku takjub kau masih hidup. Zaye, jelaskan maksudmu. Apa maksudmu? Kata Feng Yuxiang dengan kerutan dalam di wajahnya. Zaye kemudian berkata, meskipun kutukan itu mungkin disebut kemalangan kecil, sebenarnya itu adalah kutukan besar. Namun kutukan itu bisa dibilang kutukan kecil, bahkan mungkin lebih rendah dibanding kutukan-kutukan lain yang menimpanya. Ada dua jenis kutukan di dunia ini, yaitu kutukan buatan dan kutukan alami. Kutukan buatan disebabkan oleh manusia lain, sedangkan kutukan alami terjadi secara alami jika kondisi tertentu terpenuhi. Ada juga banyak tingkatan kutukan. Kutukan kecil, besar, tertinggi, dan kuno, untuk menyebutkan beberapa. Kutukan yang paling umum adalah kutukan buatan yang terjadi secara alami. Dan saat ini, aku bisa melihat 6, 7, mungkin bahkan lebih banyak kutukan padanya, dan semuanya di atas kutukan utama. Namun itu bukan bagian yang mengherankan. Kutukan-kutukan padanya, semuanya adalah kutukan alami sejauh yang aku tahu. Apa? 7 kutukan alami? Bagaimana mungkin itu terjadi? Seru Li Shizhen. Tak berani percaya apa yang dia dengar. 1 kutukan alami saja sudah cukup langka, apalagi 7. Dan semuanya menimpa satu orang saat ini? Yuan menatap tubuhnya sendiri. Dia juga tidak percaya. Mengapa dia memiliki begitu banyak kutukan alami pada dirinya? Anak muda, jika kau datang ke sini untuk meminta bantuanku, maafkan aku. Tapi aku harus mengatakan bahwa aku tak berdaya melawan kutukan yang menimpamu. Kutukan itu terlalu kuat. Aku bahkan tidak berani mencoba menyentuhnya, karena itu malah akan memperburuk halnya, kata Zaye kepadanya beberapa saat kemudian. Benarkah seserius itu? Tidak ada yang bisa kau lakukan. Feng Yuxiang tidak mau menyerah begitu saja, terutama setelah mengetahui betapa buruknya situasi sebenarnya. Nyonya Feng, apakah Anda ingat ketika aku mencoba membantu Anda mengatasi kutukan Anda, tetapi akhirnya malah gagal? Zaye tiba-tiba bertanya kepada Feng Yuxiang. Bertahun-tahun yang lalu, Feng Yuxiang pernah mendatanginya untuk meminta bantuan terkait kutukannya. Tentu, meskipun kau tidak bisa menghilangkannya, aku tetap berhutang budi kepadamu atas usahamu selama bertahun-tahun. Feng Yuxiang mengangguk. Aku telah menghadapi ribuan kutukan dalam hidupku, tetapi aku belum pernah merasakan ketidakberdayaan sampai aku bertemu dengan Anda, Nyonya Feng. Kutukan Anda adalah kekalahan pertamaku. Namun sekuat apapun kutukan Anda, aku tetap berani mencoba mengalahkannya. Zaye kemudian menoleh ke arah Yuan dan menelan ludah gugup dengan gugup. Adapun dia, ini pertama kalinya aku merasakan ketakutan. Kutukan yang menimpanya membuatku sangat takut sehingga aku bahkan tidak berani mendekatinya. Tidak apa-apa. Aku mengerti perasaanmu, kata Yuan kepadanya. Kau tak perlu menyentuh kutukan yang menimpaku. Tapi, apakah kau punya saran untukku? Bagaimana cara seseorang biasanya menghilangkan kutukan alam? Tanyanya kemudian. Itu tergantung pada bagaimana kau mendapatkan kutukan-kutukan itu sejak awal. Apakah kau tahu bagaimana kau bisa mendapatkan kutukan-kutukan itu? Tanya Zaye. Yuan terdiam dan mulai merenung sendiri. Setelah berpikir selama beberapa menit, dia tetap tidak bisa memikirkan apapun. Jadi dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mendapatkan kutukan-kutukan ini. Feng Yuxiang kemudian bertanya, Zaye, apakah mungkin kutukan alami terjadi saat lahir? Seperti bagaimana sebagian orang terlahir dengan fisik yang kuat, sementara yang lain terlahir tanpa fisik sama sekali. Ya, jika leluhurnya dikutuk dan meninggal tanpa berhasil menghilangkan kutukan tersebut, ada kemungkinan besar kutukan itu akan berlanjut ke generasi mendatang. Namun, hanya ada segelintir kutukan yang cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Dan pemuda ini memiliki lebih dari sekedar segelintir kutukan, kata Zaye. Begitu.
Bisakah Anda memberi saya beberapa contoh kutukan alam? Tanya Yuan kemudian. Misalnya leluhurmu membunuh banyak orang. Cukup banyak orang hingga mayat mereka membentuk sebuah gunung. Akibatnya, leluhurmu bisa dikutuk oleh roh-roh orang mati. Mendengar contoh seperti itu, Yuan teringat kembali pada mimpi yang pernah ia alami sebelumnya, di mana ia bermimpi membunuh banyak orang. Cukup banyak hingga mayat mereka menumpuk menjadi beberapa gunung, dan darah mereka menjadi banyak sungai. Contoh kutukan alamiah lainnya adalah ketika seseorang terlahir dengan fisik yang sangat kuat, dan mereka membangkitkan kecemburuan atau kemarahan surga. Ketika itu terjadi, surga mungkin akan mengutuk individu agar ia tidak terlalu mempengaruhi dunia. Hal ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya di surga atas. Fisik yang perkasa? Tuan muda, menurut saya fisik Anda sungguh luar biasa, cukup untuk membangkitkan kecemburuan surga. Mungkin fisik Anda lah yang menyebabkan kutukan alam ini. Feng Yuxiang tiba-tiba berspekulasi. Benarkah? Seperti apa bentuk tubuhmu? Tanya Li Zijian dengan rasa ingin tahu. Fisik pemurnian surga, katanya. Belum pernah mendengarnya. Li Zijian menggelengkan kepalanya. Pangkat apa? Pangkat dewa. Tidak, ini peringkat surgawi. Apa? Kau baru saja mengatakan peringkat surgawi? Mata Li Zijian melebar hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Peringkat surgawi? Feng Yuxiang bereaksi berbeda karena dia tidak familiar dengan tingkatan ini. Seberapa tinggi itu? Tanyanya kemudian kepada Li Zijian yang tampaknya tahu jawabannya dilihat dari reaksinya. Peringkat surgawi berada 2 tingkat di atas peringkat mitos. Gumam Li Zijian dengan suara linglung. Apa? Seru Feng Yuxiang dan Zaye dengan suara terkejut setelahnya. Peringkat 2 ringkit di atas peringkat mitos? Aku tidak tahu setinggi itu, kata Feng Yuxiang. Tentu saja kau tidak akan mengetahuinya. Itu hanya ada di surga ke-7 dan di atasnya, kata Li Zijian. Dan dia melanjutkan. Aku hanya tahu tentang itu karena aku pernah membacanya di sebuah gulungan kuno dari surga ke-8. Sungguh menggelikarkan. Mengapa ada orang seperti itu di surga bawah? Dari mana kau menemukan monster ini? Kata Zaye dengan nada tercengang. Kau tidak sopan, Zaye, dan aku tidak menemukan tuan muda. Dialah yang menemukan aku, kata Feng Yuxiang. Lagi pula, aku rasa aku mengerti mengapa kau memiliki begitu banyak kutukan alami. Fisik tingkat surgawi adalah sesuatu yang pasti dapat membangkitkan kecemburuan dari surga. Semakin kuat fisikmu, bahkan garis keturunanmu, semakin surga akan mencoba menghalangimu. Namun jika kau berhasil mengatasi kecemburuan surga, kau akan menjadi tak terkalahkan, kata Li Zijian beberapa saat kemudian. Aku belum pernah melihat siapapun dengan fisik setingkat surgawi, tetapi untuk memanggil lebih dari 7 kutukan alami, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah kau menyingkirkan kutukan-kutukan yang menghambatmu itu. Tunggu, bisakah kau jelaskan efek kutukan ini kepadaku? Yuan tiba-tiba bertanya kepadanya. Zaye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa memberitahu jenis kutukan apa itu, tetapi aku tidak tahu detailnya. Lalu dia menatap Yuan beberapa saat lagi sebelum berbicara. Sebagian besar kutukan ini adalah kutukan pembatasan, tetapi ada beberapa yang sama sekali tidak dapat aku ketahui. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa ada lebih dari 7 kutukan pada dirimu, dan aku tidak dapat melihatnya bahkan dengan bakat khusus ini. Karena kemungkinan besar kutukan ini disebabkan oleh fisikmu, maka hanya ada satu cara untuk membatalkannya, yaitu dengan menempa fisikmu. Menempa fisikku, gumam Yuan pelan. Ini adalah kali kedua dia mendengar ungkapan ini setelah Xu Keqi menyebutkannya sebelumnya. Aku pernah mendengarnya, tetapi apa artinya menempa fisikku? Tanya Yuan kepada Zaye beberapa saat kemudian. Ada beberapa metode yang dapat kau gunakan untuk menempa tubuh, tetapi yang paling umum adalah mandi dalam cairan harta karun dan berlatih di area khusus yang mempengaruhi tubuhmu, kata Zaye. Mandi dalam cairan harta karun ya? Yuan mengulanginya dalam hati. Aku mengerti metode pertama, tetapi bagaimana dengan metode kedua? Di area seperti apa aku harus berkultivasi? Apakah Anda punya contoh? Terdapat banyak tempat fenomenal di dunia kultivasi, seperti gunung yang memiliki energi yang sangat tinggi, dan jika kau memiliki fisik yang mendapatkan energi yang, kau dapat berkultivasi di sana untuk memperkuat tubuhmu. Contoh lainnya adalah tempat yang disebut Laut Beku, yang melepas qi yin yang sangat murni, sehingga wanita dengan fisik yin khusus akan pergi ke sana untuk memperkuat tubuh mereka. Beberapa metode tidak menimbulkan stres, tetapi yang lain sangat menyakitkan. Ini seharusnya jelas, semakin kuat fisikmu,
semakin banyak sumber daya yang kau butuhkan untuk melatihnya. Dan dalam kasusmu, kau mungkin harus pergi ke neraka dan kembali, berkali-kali untuk melatih tubuhmu. Yuan mengangguk dan berkata, kembali ke metode pertama. Apakah ada harta karun di luar sana yang khusus untuk menempa tubuh seseorang, atau bisakah aku menggunakan harta karun apapun untuk mandi? Ada harta karun khusus untuk penguatan tubuh Tuan Muda. Bahkan aku punya beberapa, kita bisa mencobanya nanti, kata Feng Yuxiang tiba-tiba. Benarkah? Yuan langsung merasa gembira dengan kata-katanya. Ya, beritahu saya kapan Anda ingin melakukannya. Feng Yuxiang mengangguk. Baiklah, kita lakukan besok saja. Oke. Beberapa saat kemudian, Zaye berkata, jika kau tidak punya hal lain untukku, bisakah kau pergi? Aku hampir tidak bisa menjaga kewarasanku hanya dengan berada di dekatmu. Maaf, kami akan pergi sekarang. Dan terima kasih banyak atas bantuan Anda senior. Yuan membungkuk padanya. Apakah kau masih membutuhkanku? Tanya Li Zijian kemudian. Jika tidak, saya akan tetap di sini sedikit lebih lama, dan saya masih harus memberi kuliah kepada para dokter di toko obat, katanya. Tidak, kau boleh pergi. Terima kasih juga atas segalanya. Aku pasti akan membalas budi ini di masa depan. Yuan pun membungkuk padanya. Kau tidak perlu membayarku. Aku adalah tabib ilahi. Aku tidak menerima pembayaran atas bantuanku. Dan aku sebenarnya tidak melakukan apapun karena hanya memberimu beberapa nasihat, kata Li Zijian. Meskipun begitu, saya tetap ingin berterima kasih atas bantuan Anda yang sangat besar. Li Zijian mengangguk lalu berkata, baiklah, bagaimana dengan ini? Jika kondisi temanmu membaik karena ini, aku akan menerima ucapan terima kasihmu. Baik, kata Yuan. Ayo pergi Feng Feng, kata Yuan padanya sebelum terbang kembali ke kota terdekat menggunakan alat teleportasi. Setelah mereka pergi, Zaye membuka pintu dan berjalan keluar lagi. Apalagi yang kau inginkan dariku? Tanyanya pada Li Zijian. Li Zijian tersenyum dan berkata, mau minum? Lagi pula sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita duduk bersama. Kuharap kau membawa sesuatu yang ampuh. Cukup ampuh agar aku bisa melupakan monster kecil itu, kata Zaye. Tentu saja. Mereka berdua memasuki gedung dan mulai minum alkohol. Sementara itu, setelah mereka tiba di kota, Yuan berkata, Feng Feng, aku akan beristirahat hari ini. Sampai jumpa besok pagi-pagi. Baik, istirahatlah dengan baik Tuan Muda. Begitu Feng Yuxiang memasuki tubuhnya, Yuan keluar dari permainan. Saat Yuan keluar dari permainan, makan malam sudah disiapkan oleh Mei Shu. Mei Shu, aku sudah selesai, katanya padanya. Aku datang. Mei Shu memasuki kamarnya semenit kemudian dengan membawa makan malam. Yuan ingin menceritakan semua yang terjadi hari ini padanya. Tetapi Mei Shu bersikeras agar dia menyelesaikan makan malam terlebih dahulu. Setelah makan malam, Mei Shu mencuci piring sebelum kembali ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Baiklah, apa yang terjadi? Tanyanya padanya. Kau tak akan percaya apa yang terjadi hari ini, Mei Shu? Yuan kemudian menceritakan semua yang telah Li Zijian dan Zaye ceritakan padanya. Kau dikutuk. Mei Shu tidak yakin bagaimana harus bereaksi setelah mendengarkan ceritanya. Apakah kutukan benar-benar ada di dunia kita? Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya demikian dengan suara lantang. Aku hanya bisa mengingat satu contoh di mana kutukan disebutkan di dunia ini. Ketika aku bertanya kepada Euro tentang memainkan kecapi di dunia ini sebelumnya, dia mengatakan padaku bahwa orang-orang biasa menggunakan kecapi bertahun-tahun lalu. Tetapi orang-orang akhirnya berhenti memainkan kecapi karena suatu kutukan. Beri aku waktu sebentar untuk mencarinya, kata Mei Shu sebelum mengeluarkan laptopnya dan mencari informasi tentang kutukan itu di internet. Semenit kemudian, dia berkata, menurut internet, orang-orang berhenti memainkan kecapi karena nasib buruk akan menimpa siapapun yang menyentuh kecapi. Hampir semua pemain kecapi mengalami kemalangan, dan banyak dari mereka bahkan meninggal dalam kecelakaan yang sangat tidak beruntung. Setelah berita itu menyebar, orang-orang akhirnya berhenti memainkan kecapi karena takut. Ya ampun, aku tidak menyangka alat musik kecapi akan memiliki sejarah seperti ini di dunia kita. Jika kutukan benar-benar ada, mungkin aku memang benar-benar dikutuk. Yuan menghela nafas. Sekalipun kutukan itu nyata, bagaimana cara kita menghadapinya? Kau mungkin bisa mandi dalam harta karun di Cultivation Online, tapi tidak ada harta karun seperti itu di dunia ini. Mei Shu tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimatnya. Kemudian dia mulai mengetik di laptopnya. Beberapa menit kemudian dia berkata, sepertinya harta karun benar-benar ada juga di dunia ini. Apa? Benarkah? Seru Yuman dengan suara terkejut. Iya, dan menurut beberapa orang, mereka memiliki harta karun yang mengandung energi spiritual. Bahkan beberapa di antaranya memiliki efek khusus seperti peningkatan kekuatan dan pendengaran. Tetapi,
Dibandingkan dengan harta karun yang dapat ditemukan di cultivation online, harta karun di dunia ini jauh lebih lemah. Seperti apa bentuk harta karun itu? Tanya Yuan kemudian. Sebagian besar adalah barang antik dan obat-obatan kuno dari masa lalu, katanya. Setelah berpikir sejenak, Yuan berkata, "Menurutmu apakah kita bisa membeli beberapa harta karun ini untuk melihatnya sendiri?" Ya, harganya sangat mahal. Sebagian besar mencapai miliaran dolar. Namun kita seharusnya mampu membelinya. Meishu mengangguk. Jika begitu, ayo kita beli sedikit. Jika kita tidak cukup uang, kita bisa menjual beberapa barang di balai lelang. Di mana kita bisa membelinya? Beri aku waktu sebentar. Setelah mencari di internet selama beberapa menit, Meishu berkata, "Sepertinya kita bisa membelinya secara online atau di balai lelang yang sesungguhnya. Orang-orang menyarankan untuk membelinya secara langsung karena banyak penipu di luar sana. Balai lelang sungguhan. Mari kita menunggu beberapa minggu lagi sebelum kita keluar. Mudah-mudahan, Asosiasi Kultivator akan segera menyerah padamu." Baik. Sementara itu, saya akan melakukan riset lebih lanjut tentang topik ini. Beberapa saat kemudian, sebelum Meishu kembali ke kamarnya untuk berlatih, Yuan berkata padanya, "Meishu, bisakah kau mengambil pisau dari dapur dan meletakkannya di kursi di samping tempat tidurku?" "Hah? Kenapa?" Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya setelah mendengarkan permintaan yang aneh itu. "Baiklah, aku sudah berpikir, jika teknik kultivasi dari cultivation online berhasil di dunia ini, bagaimana dengan teknik lainnya? Aku ingin mencobanya." "Teknik? Sekarang kau menyebutnya?" Meishu tercengang setelah menyadari hal itu juga. "Tapi haruskah pisau? Itu sangat berbahaya. Bagaimana jika kau melukai dirimu sendiri?" Katanya dengan suara khawatir setelah itu. "Jangan khawatir, aku hanya bereksperimen untuk melihat apakah ini benar-benar berhasil atau tidak. Aku tidak akan melakukan hal-hal gila. Aku janji." "Baiklah." Meishu kemudian pergi keluar untuk mengambil pisau dapur yang bersih dan sebuah kursi beserta pisau di samping tempat tidur di kamar Yuan. Meishu kemudian menatap pisau itu selama 1 menit penuh sebelum memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk tetap berada di ruangan itu untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. "Yuan, aku akan menginap di sini malam ini untuk berjaga-jaga." "Oke, aku tidak keberatan." Dia segera setuju. Kemudian dia duduk di sisi lain tempat tidur dan mulai melakukan kultivasi. Sementara itu, Yuan mempersiapkan diri. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mulai mencoba mengingat kembali teknik belati terbang yang sudah sangat familiar baginya. Namun, apakah teknik belati terbang akan berhasil pada pisau dapur atau tidak? Itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Beberapa menit kemudian, Yuan berhasil melafalkan seluruh teknik tersebut di dalam kepalanya. Sekarang, tibalah saat yang menentukan. Apakah akan berhasil atau tidak? Setelah menarik nafas dalam-dalam, Yuan menggunakan indera ilahinya untuk menemukan pisau yang berada beberapa meter di sampingnya. Setelah menemukannya, dia mencoba menggunakan belati terbang padanya seperti yang biasa dia lakukan di cultivation online. Sesaat kemudian, pisau dapur yang diletakkan di kursi tiba-tiba mulai bergetar, dan dia bisa merasakan hubungan tak terlihat dengan pisau itu. Yuan langsung bersemangat saat melihat ini. Tetapi, begitu dia kehilangan fokus, koneksi itu menghilang dan pisau itu berhenti bergerak. Ternyata berhasil. Mari kita coba lagi. Siapa tahu aku hanya membayangkannya saja. Dengan pemikiran itu, dia mulai menggunakan teknik belati terbang pada pisau dapur lagi. Kali ini, meskipun dia yakin pisau dapur itu bergerak, dia tidak kehilangan fokus. Beberapa saat kemudian, pisau dapur yang tadi berada di kursi tiba-tiba melayang dari kursi. Itu terbang. Yuan telah berhasil menggunakan belati terbang di dunia nyata. Hahaha, berhasil, benar-benar berhasil. Yuan tiba-tiba tertawa berbahak-bahak karena saking gembiranya saat teknik belati terbang berhasil diterapkan di dunia nyata. Hah? Meishu berhenti berlatih kultivasi ketika mendengar tawanya dan menoleh ke arah kursi. Matanya membelakang kaget ketika melihat pisau dapur yang digunakannya untuk makan malam melayang di atas kursi. Hampir seperti trik sulap. Namun, tidak seperti trik sulap. Tidak ada tali tak terlihat yang terhubung ke pisau itu. Meishu, lihat, berhasil. Ini bukan hanya teknik kultivasi. Bahkan teknik bela diri dari cultivation online pun berfungsi di dunia kita. Kata Yuan padanya. Ya, aku bisa melihatnya. Gumamnya dengan suara bingung. Beberapa saat kemudian, pisau dapur yang tadi berada di kursi tiba-tiba berhenti melayang dari kursi. Dibandingkan dengan cultivation online,
sebenarnya lebih sulit untuk mengendalikannya. Seharusnya aku memiliki basis kultivasi yang cukup untuk menggunakan belati terbang dengan sempurna. Tetapi, aku kesulitan mengendalikannya, katanya beberapa saat kemudian. Namun, bukan berarti aku kekurangan energi spiritual. Tidak seperti menggunakan indera ilahi, ini tidak melelahkan. Jadi kurasa ini hanya masalah kurang pengalaman. Setelah berlatih lebih banyak, seharusnya aku bisa menggunakan belati terbang dengan lebih terampil. Lalu Maxiu berkata, "Jika kau bisa menggunakan belati terbang, aku ingin tahu apakah ada kultivator lain yang berhasil atau berapa banyak yang berhasil." Saya yakin banyak orang telah mencoba menggunakan teknik bela diri ketika mereka menyadari bahwa teknik kultivasi berhasil di dunia nyata. Tetapi apakah kau berhasil atau tidak adalah cerita yang berbeda. Katanya, belum ada kabar tentang ini, tetapi ada kemungkinan beberapa orang telah berhasil dan sengaja merahasiakannya seperti kasus teknik kultivasi. Maxiu setuju dengannya. Apapun itu, aku akan terus berlatih teknik ini. Jika itu mengganggu, kau bisa kembali ke kamarmu untuk berlatih. Aku berjanji tidak akan melakukan hal-hal gila, jadi kau bisa tenang, kata Yuan padanya. Baiklah, Maxiu mengangguk dan kembali ke kamarnya. Yuan terus berlatih teknik belati terbang hingga pagi tiba. Setelah sarapan, Maxiu bertanya kepadanya, "Apakah kau akan bersama kami hari ini?" "Ya, kita akan bertemu sebentar lagi." "Di mana kau ingin bertemu?" "Bisakah kau menemui kami di Cultivator 7?" tanya Yuan. "Baiklah, aku akan memberitahu mereka." Setelah masuk ke Cultivation Online, Maxiu menunggu Yu Rao dan yang lainnya. Sementara Yuan dan Feng Yuxiang kembali ke kota kerang menggunakan alat teleportasi. Ketika akhirnya tiba di kota, Yuan dan Feng Yuxiang langsung menuju ke tempat perlindungan kultivator, di mana Maxiu dan yang lainnya terlihat sedang bersantai. "Yu Rao," Yuan memanggil mereka. "Selamat datang kakak." Yu Rao berlari menghampirinya dengan senyum di wajahnya. "Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi kemarin? Kamu pergi kemana?" Kemudian dia menghujaninya dengan pertanyaan. Senyum kaku Yuan tiba di wajahnya. Meskipun dia berjanji akan menceritakan semuanya kepadanya begitu dia kembali, dia tidak yakin untuk memberitahunya bahwa dia dikutuk. Karena itu pasti akan membuatnya khawatir tentang dirinya. "Nanti saja kuceritakan." Ia memutuskan untuk menundanya dulu. Lalu dia bertanya kepada Feng Yuxiang dan berkata, "Aku sudah siap." Feng Yuxiang mengangguk. "Ayo kita sewa ruang hotel. Kita butuh bak mandi untuk proses penyesuaian dirimu," katanya kemudian. Bak mandi, penempaan, Yu Rao dan yang lainnya cukup bingung tetapi tidak bertanya apapun untuk saat ini, dan memutuskan untuk mengikuti Feng Yuxiang dan Yuan. Setelah tiba di hotel terbaik di kota itu, mereka menyewa ruangan dengan bak mandi terbesar. Di dalam kamar mandi yang dilengkapi bak mandi, Feng Yuxiang mengisi bak mandi dengan air panas sebelum memanaskan air yang sudah panas hingga airnya benar-benar mendidih. Yuan menelan ludah dengan gugup saat melihat ini. "Aku harus mandi di air mendidih ini." Kedengarannya menyakitkan, pikirnya dalam hati. "Apakah kamu akan menempa tubuhmu, kakak Yutian?" Sohua agak terdiam, karena ini terjadi secara tiba-tiba. Mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk melatih tubuhnya? Beberapa saat kemudian, Feng Yuxiang mengambil selusin harta karun dan mulai melemparkannya ke dalam bak mandi berisi air pendidih, dengan cepat mengubah air jernih menjadi hijau. "Baiklah Tuan Muda, Anda hanya perlu mandi di air ini dan menyerap harta karunnya sekarang. Namun saya harus mengingatkanmu bahwa ini akan menyakitkan." "Tentu saja akan menyakitkan. Kau menyuruhnya meloncat ke air mendidih itu," kata Yu Rao dengan raut wajah khawatir. Feng Yuxiang tertawa berbahak-bahak setelah mendengar perkataannya, dan dia berkata, "Air mendidih tidak akan melukai Tuan Muda. Apakah kau lupa tentang tingkat kultivasinya? Harta karun itulah yang akan membahayakan." "Silahkan Tuan Muda, coba celupkan tanganmu seperti biasa," kata Feng Yuxiang padanya. Yuan mengangguk dan mencelupkan salah satu jarinya ke dalam air mendidih, dan yang mengejutkannya, sama sekali tidak sakit, malah terasa cukup hangat. Serunya dengan suara terkejut. "Benarkah? Biar saya coba." Yu Rao juga mencelupkan jarinya ke air hangat, tetapi ia mengalami reaksi yang berbeda. "Ah, terasa panas."
Feng Yuxiang mengangguk kepalanya dan berkata, "Tuan muda mungkin belum pernah melatih tubuhnya secara fisik sebelumnya, tetapi kultivasinya cukup tinggi untuk secara alami melindungi tubuhnya dari air mendidih. Seharusnya kau beritahu aku sebelum aku mencoba." Yurao menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Yuan bertanya, "Aku hanya perlu mandi di air ini kan?" "Benar," Feng Yuxiang mengangguk. "Oke." Setelah mendengar konfirmasinya, Yuan mulai melepaskan pakaiannya dengan santai di hadapan semua orang. Wajah Xia Jingyi menjadi memerah ketika Yuan tiba-tiba mulai menanggalkan pakaiannya. Karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang pria telanjang bulat. Tubuh telanjang muda Yuan, sungguh sebuah karya seni. Feng Yuxiang tertawa kekikel dalam hatinya sambil menatap tubuhnya yang indah itu dengan tatapan yang intens.